Kalau sel mikroba di keseluruhan tubuh jauh lebih banyak, lebih dari 100 triliun sel di dalam mikroba di dalam pencernaan. Ya, luar biasa. Nah, tapi keseimbangan mikroba kita di dalam usus itu terganggu. Seringkali terganggu karena apa? Nah, ini antibiotik. Jadi bakteri baiknya dibunuh oleh antibiotik. Antibiotik itu misalnya kita sakit tipes dikasih bakteri untuk membunuh Salmonella typhosa. Apakah yang mati hanya Salmonella typhosa? Tidak, bakteri baiknya juga mati. Maka nanti keseimbangannya menjadi terganggu. Yang tadinya 100 triliun mungkin tinggal 50 triliun atau enggak sampai. Karena konsep dalam medis itu eradikasi. Eradikasi itu sampai hilang kumannya, sampai ke darah-darah, sampai kemana pun hilang kumannya. Itu eradikasi antibiotik. Maka yang hilang itu nggak cuma bakteri baiknya, nggak cuma bakteri jahatnya, bakteri baiknya juga. Kalau ada maling di satu kampung, itu dibunuhnya bukan dengan pakai sniper malingnya atau ditangkap malingnya, tapi dibom kampungnya. Jadi bakteri malingnya mati, tapi yang lain juga mati. Gitu. Nah itu kalau sudah tidak seimbang mikrobiota di dalam usus, maka imunnya jadi lemah. Salah satu yang membunuh sistem imun adalah, contohnya kalau kanker itu adalah kemoterapi. Tentara imunnya juga mati, nggak cuma bakteri baik, ya tentara imunnya, antibodi, gitu ya, sel-sel darah putih, gitu ya, itu pada mati oleh kemoterapi. Makanya orang habis kemoterapi itu gampang flu, gampang diare, karena ini dikit batuk, imunnya lemah sekali. Nah, antibiotik. Yang kedua, kebanyakan gula, kebanyakan nasi, kebanyakan gula itu nggak bagus ya. Bakteri baiknya pada stres. Ya, kitanya makin gendut. Nah ini, kitanya makin gendut kalau kebanyakan makan karbohidrat atau gula. Kemudian antibiotik. Jadi sebenarnya konsepnya kalau kita makan masuk banyak kuman, misalnya kita beli mie ayam di pinggir jalan yang dicucinya hanya pakai air dan plastik, gitu ya. Kemudian dilap pakai lap yang sudah berhari-hari atau yang sudah, kalau sore kan udah dipakai buat ngelap banyak orang tuh ya. Nah kumannya kan banyak tuh. Tapi ada yang sakit, ada yang enggak, ada yang jatuh sakit gitu ya, ada yang enggak. Terus vitamin. Tapi kalau yang lemah hati-hati gitu ya. Atau nanti kalau yang merasa kurang merasa lemah, hati-hati. Nanti pulang minum kefir ya, minum probiotik untuk nambah memberikan kompetisi. Jadi memberikan kompetitor kepada bakteri jahat yang barusan masuk lewat mie ayam yang mangkuknya cuma dicuci pakai plastik dan dikeringkan pakai lap kotor ya. Tapi orang gila nggak sakit orang gila. Mereka kan makan dari bak sampah kayak gitu ya. Jadi rahasianya apa? Mereka itu nggak ada stres, nggak ada khawatir. Jadi orang gila kan nggak stres ya, udah nggak stres dia, udah nggak pikirin dirinya sendiri, nggak peduli anggapan orang terhadap dia. Udah cuek, udah nggak ada yang dipikirin. Ya. Jadi udah nggak pikirin. Kalau kita kan banyak stres, banyak mikir macam-macam gitu ya. Kalau dia mah anggapan orang terserah, orang anak nganggap dia apa gitu ya. Jadi tapi cueknya karena konflik ya, karena karakter. Itu salah satu rahasianya kenapa orang gila itu tidak mudah sakit oleh kotoran. Satu. Yang kedua, memang dia sudah terlatih dengan pelan-pelan. Dia kan nggak langsung gila. Awalnya mungkin setiap makan cuci tangan, lama-lama nggak cuci tangan, tapi bertahap. Awalnya mungkin sakit-sakit juga. Lama-lama dia kebal ya, terbiasa makan yang kotor, terbiasa nggak cuci tangan. Adaptasi kebal. Kayak bayi itu kan perutnya di pencernaan bayi baru lahir. Bayi dalam perut ya, bayi baru lahir lah, termasuk apalagi yang sesar, itu steril, tidak ada bakteri di dalam ususnya. Tapi lama-lama setelah tumbuh dewasa, bakterinya sampai 100 triliun. Dari mana? Dari paparan-paparan itu ketika keluar dari liang vagina ibunya, dia kan nyedot
dia minum bakteri masuk ke mulutnya ya, dia bakteri nempel. Bakteri, parasit, virus kan banyak tuh di liang vagina ibunya itu. Triliunan kuman itu di liang ibunya, dia ambil. Nah, tapi dia bayinya nggak jadi sakit. Gitu. Awalan mungkin ada kadang-kadang demam kayak gitu ya, terpapar sedikit. Tapi, nah itu lama-lama kemudian tumbuh bakteri triliunan di pencernaannya dia. Artinya orang gila itu awalan pelan-pelan dia beradaptasi. Yang tadinya masih cuci tangan, lama-lama nggak cuci tangan, lama-lama yang kotor pun dimakan, lama-lama yang basi pun dimakan, kok nggak sakit. Itu imunitasnya, itu secara ilmu kayak divaksinasi lah. Kalau kita divaksin itu kan dimasukin dimasukin bakteri ya, bakteri yang sudah dilemahkan dengan harapan tubuh kita merespon dengan membentuk antibodi yang spesifik terhadap virus tersebut atau bakteri yang disuntikan tadi. Tapi vaksinnya harus halal ya. Nanti vaksin Bio Farma kalau memang efektif itu harus halal. Ya, itu sudah disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin juga, jaminan produk halal CPH. Ada undang-undangnya di Indonesia bahwasanya produk itu harus halal. Tapi dengan Omnibus Law ini ada kriteria baru. Kalau di undang-undang sebelumnya itu undang-undang CPH itu semua produk termasuk vaksin, termasuk obat, termasuk makanan itu harus halal. Penerapannya belum maksimal, sudah diintervensi dengan undang-undang baru yang halal itu katanya tidak perlu. Halal itu dengan MUI cukup klaim perusahaan itu bahwa itu halal. Nah itu makin nggak benar juga, nanti banyak orang ikut. Nah, jadi seperti itu ya. Jangan higienis amat. Oh iya, tentara itu kan nggak bersih amat. Dia tentara kalau latihan ya di mana-mana gitu. Dia nggak bersih gitu kalau ketika latihan ya. Ya mohon maaf, teman-teman zaman daftarnya juga begitu. Ya rada jorok juga gitu. Tapi dia nggak sampai jatuh sakit. Nah kalau kita kena virus, kena bakteri, kena kotoran, tidak jatuh sakit, kita jadi sehat. Lebih sehat dari sebelumnya. Karena lebih tahan terhadap kotoran tadi. Awal kayak misalnya anak-anak kita kalau ada hujan-hujanan, awalnya sakit. Kok demam apa segala macam, kan banyak kumannya juga selain masuk angin ya. Banyak kumannya juga tuh di air hujan. Tapi yang hujan-hujanan berikutnya ketika udah nggak demam lagi. Nah dia udah lebih tahan. Itu vaksinasi juga itu. Jangan kayak waktu itu ada artis yang anaknya dimandiin pakai aqua, pakai air aqua. Ya dia nanti imunnya nggak naik. Kalau perlu mandi di sungai yang ada molen lewat gitu ya. Kalau di kampung gitu ya, irigasi di saluran irigasi, di atas ada yang WAB, di bawahnya anak-anak pada mandi. Nah ini makin pada sehat sebenarnya dia anak. Makin pada sehat gitu. Tapi hati-hati artinya kita jangan sampai lengah gitu ya. Kalau sampai lengah kita tumbang. Kalau makanya diimbangi nanti dengan contohnya dengan probiotik, dengan kefir contohnya begitu. Kefir itu miliaran bakteri baik. Yang merusak sistem mikrobiom di tubuh kita berikutnya adalah air keran. Air keran zaman sekarang ya, karena apa? Tinggi klorin. Air kerannya tinggi klorin. Kalau dimasak itu klorinnya nggak hilang, masak klorinnya masih ada. Ketika diminum ya klorinnya membunuh bakteri baik di pencernaan kita. Ya udahlah, kalau sekarang kita di sini jarang ya pakai air keran. Di filter lagi untuk menyerap pakai tetap karbon ya, menyerap klorinnya. Genetic modified organism food itu makanan GMO food itu produk rekayasa genetik. Nah itu ada RNA dari RNA dia di dalam sel produknya itu. Yang RNA itu sebenarnya kenapa produk tanaman itu dia tahan busuk kemudian besar, karena pengganggu nggak bisa. Hama itu mati kalau makan dia. Nah tapi makanya jadi besar, bagus gitu ya. Karena dikasih nutrisi juga, tanamannya jadi gede, jadi tahan hama. Padi yang rekayasa genetik tahan hama berapa? Nah, karena di dalamnya ada RNA yang bisa merusak. Nah, tapi itu dimakan sama kita, ya kita yang bakteri di tubuh di pencernaan kita rusak.
mati sama produk itu ya. Orang bakteri di luar itu nggak bisa susah busuknya, susah rusaknya, gitu ya. Produk rekayasa genetik itu, bakteri pada mati, virus pada mati. Nah di pencernaan kita juga begitu. Produk-produk GMO, bakteri baik di tubuh kita yang ratusan triliun itu, yang puluhan triliun itu pada mati juga. Jadi kemudian beberapa grain seperti jagung ya, ada beberapa. Kemudian stres itu sangat berpengaruh terhadap pencernaan kita, terhadap sistem, terhadap keseimbangan mikroba di dalam tubuh kita. Ya, kemudian obat dan bahan-bahan kimia, ya, pengawet rasa, pewarna, pemanis dan lain sebagainya, ya. Kemudian sebenarnya makanan-makanan yang nggak sehat yang sudah diproses, ya. Kemudian kemudian makanan-makanan yang timbul senyawa baru, chemical, timbul senyawa baru, misalnya apa? Makanan yang dipanaskan muncul senyawa baru namanya akrilamid yang sangat karsinogenik, gitu ya. Nggak cuma radikal bebas, dia karsinogenik. Kemudian benzoepirin, gitu ya, makanan yang dipanaskan. Apalagi sampai gosong, gitu ya. Apalagi dipanaskannya berulang-ulang, apalagi digoreng pakai minyak. Minyak yang dipanaskan suhu tinggi itu keluar senyawa namanya peroksida lemak. Itu radikal bebas juga. Jadi sebenarnya gorengan itu bukan minyaknya yang berbahaya, tapi senyawa peroksida lemaknya, lemak transnya itu. Yang menyebabkan apa? Dia mudah nempel di dinding pembuluh darah jadi rapuh, gitu ya, nempel-nempel begitu, lama-lama apa? Pembuluh darahnya tebal, menebal tapi menebal ke dalam. Kalau pembuluh darah segini, kemudian ketempelan peroksida lemak, gitu ya, kemudian jadi kaku juga, dia menebal ke dalam, tapi menebalnya, artinya apa? Menyempit pembuluh darahnya. Nggak cuma menyempit, dia jadi kaku juga. Padahal pembuluh darah itu harus elastis dan harus normal lebarnya, harus lebar dan harus elastis. Kalau dia lebarnya segini, ketika berdenyut jantungnya, dia akan bisa melebar. Tapi kalau kaku karena banyak aterosklerosis sudah terjadi penebalan pengerasan ya, itu dia melebar cuma dikit. Nah, gitu. Akhirnya apa terjadi? Yang terjadi tensinya, tekanannya tinggi, jadi hipertensi. Apalagi dia nggak cuma apa namanya kaku, tapi sempit banget gitu ya. Lemak-lemak gampang nempel. Makanya hati-hati dengan gorengan. Dibanyakin habis itu. Kalau memang kita makan gorengan ya, satu, jangan minyaknya berulang-ulang. Yang kedua, jangan terlalu tinggi banget suhunya. Yang ketiga, habis itu makan antioksidan di buah dan sayur dan sebagainya, di suplemen dan sebagainya. Nah ini dari tadi saya ngomongin kefir juga antioksidannya tinggi ya, sudah diteliti. Kefir itu dia meningkatkan kapasitas antioksidan alami kita. Jadi di tubuh kita itu ada enzim superoksid dismutase, glutation peroksidase, katalase, gitu ya. Itu adalah enzim-enzim antioksidan, tapi dia bisa turun kapasitas kemampuannya. Kalau kita terlalu banyak radikal bebas masuk, kewalahan dia. Akhirnya apa terjadi? Stres oksidatif namanya. Ya, stres oksidatif. Selnya pada stres, sel pada rusak, sel pada cepat menua. Gitu ya, namanya penuaan ini. Gitu. Makanya pada ibu-ibu ada minum anti-aging, salah satunya vitamin E, gitu ya, supaya menangkal radikal bebas dari sinar matahari, dari polusi, dari makanan dan sebagainya. Contohnya begitu. Ya. Nah ini probiotik yang kita bisa berikan seandainya sudah terjadi ketidakseimbangan di dalam pencernaan kita. Kita banyak bakteri jelek, bakteri baiknya mulai berkurang karena 7 hal ini. Banyakin, cukupkan dengan tambahin dengan probiotik, contohnya begitu. Contohnya apa? Kefir, sauerkraut, ya, kombucha. Tapi yang paling mudah kefir dan yogurt. Kefir itu sangat murah, beli susu di peternakan 7.500 atau yang di Greenfield, yang di minimarket berapa? 25.000 sampai 30.000. Beli bibit kefir, masukin bibit kefirnya, besok dipanen. Itu 1 liter, udah dapat 1 liter. Bibit kefir 150 gram, masukin, besok sudah bisa dipanen. Dan itu bibit kefirnya makin banyak. Bibit kefir cukup beli sekali.
Ya. Kalau bibit yogurt kan sekali pakai. Gitu misalnya kita beli Biokul dimasukin ke susu, besok menjadi yogurt. Gitu ya starternya misalnya Biokul contoh. Nah kalau kefir itu ada bibitnya, jadi besok harus disaring. Ketika bikin kefir itu besok harus disaring. Ya, besok disaring, nanti dipakai lagi, gitu, terus gitu ya. Nah ini dalam kefir itu mengandung sekitar yang sudah teridentifikasi sekarang itu 60-an jenis mikroba. Di antaranya ada bakteri asam laktat, ada acetobacter, ada fungi atau yeast ya, Saccharomyces dan sebagainya, ada sekitar 60-an. Jumlah jenisnya. Tapi jumlah selnya bisa miliaran ya, di dalam 1 liter. Banyak sekali. Nah ini kalau misalnya keseimbangan pencernaan kita sudah terganggu, minum kefir. Habis makan mie ayamnya tadi yang dilap pakai lap kotor, pulang minum kefir. Jadi biar bakteri jahatnya langsung dilawan, dikasih kompetitor. Nah juga selain minum kefir, kita kan sudah ada bakteri baik di pencernaan kita. Ya. Itu disuburkan dengan cukup makanan yang tinggi sayur. Cukup dengan makanan yang tinggi sayur. Jadi kalau kita kurang sayur, terutama sayur-sayur yang sayur dan buah gitu ya, nanti bakterinya banyak kelaparan gitu ya. Makanya nasi doang, gorengan gitu ya, kurang sayur, kurang buah. Itu bakteri baiknya banyak yang mati. Ada tomat, bawang, seledri dan lain sebagainya, daun bawang gitu ya, beri-berian, banana, pisang ya, flaxseed, terus kacang-kacangan. Makanya pisang itu walaupun busuk dia masih tetap bisa dimakan ya. Pisang itu kalau dibiarkan itu kan dia kebuka gitu, misalnya dia membusuk ya, tapi membusuknya itu tidak oleh bakteri jahat. Dia membusuknya ya karena ada terjadi oksidasi aja. Dia itu banyak bakteri baik yang suka tumbuh di pisang. Makanya pisang nggak busuk-busuk, benyek aja kayak gitu. Tapi nggak sampai bakteri jahat itu nggak tumbuh di dia. Foodborne illness itu tidak tumbuh. Ya, bakteri-bakteri patogen itu nggak tumbuh. Pisang luar biasa. Makanya kalau kita makan pisang, bakteri baik subur di pencernaan kita. Ini sih apalagi madu gitu ya. Bukan ada di 3 hal, minum madu dan bersih panas, tapi aku melarang bersih panas. Jadi selain kefir juga rutinkan madu. Madu itu ini presentasi di di nakes ya, di teman-teman dokter di squad COVID-19 Kota Bogor. Jadi ini saya ada cuplikan jurnalnya. Madu mengandung banyak asam amino lengkap. Efeknya banyak ya, antioksidan, peningkat imun, peningkat stamina dan lain sebagainya. Intinya dia antivirus, anti mikroba, anti radang, menaikkan sistem imun. Intinya begitu. Jadi madu bukan sekedar meningkatkan, bukan sekedar menjaga stamina, tapi dia juga antioksidan. Dia antioksidan. Antioksidan itu menangkal radikal bebas tadi. Jadi kalau yang kita banyak makan yang gorengan yang suhu tinggi, ya, makanan yang udah dibakar-bakar, sate-sate yang udah gosong-gosong, pewarna dan lain sebagainya, itu kita kalau minum tubuh kita sebenarnya sudah ada antioksidannya, tapi kadang-kadang kewalahan, kapasitasnya turun. Ditambah antioksidan dari luar, buah-buahan, sayur-sayuran, gitu ya. Kemudian ini kan Rasul ya yang menyampaikan. Minuman Rasul yang menyampaikan. Jadi nggak cuma dapat sehat, tapi insya Allah dapat pahala. Lalu apa itu sauda? Tadi sebelum saya lupa.
jadi kefir itu saya rekomendasikan ke kawan-kawan yang terkena atau positif COVID. Jadi kalau yang dikhawatirkan dari COVID-19 itu adalah ketika terjadi badai sitokin. Ya, pernah dengar ya? Pernah dengar ya Pak ya? Terjadi badai sitokin. Sitokin itu apa? Sitokin itu mediator inflamasi. Tubuh memproduksi sitokin. Contohnya adalah yang di COVID itu ada IL-6, interleukin 6. Kalau itu sebenarnya interleukin 6 itu diproduksi untuk apa? Untuk melawan virus. Interleukin 6 itu diproduksi untuk melawan virus. Supaya COVID-nya ada SARS-CoV-2 masuk dilawan supaya mati. Tapi sitokin IL-6 ini dia juga memicu karena dilawannya nggak dilawannya itu dengan apa? Mengeluarkan salah satunya sekret lendir, gitu ya. Lendir itu kan untuk membunuh kuman. Gitu. Nah, kumannya masuk paru-paru, IL-6-nya naik, diproduksilah tentara dalam bentuk lendir untuk membunuh virus. Terjadi akhirnya apa yang terjadi? Sesak nafas, meninggal, itu gagal nafas. Gitu ya. Nah, kefir itu, ini Bapak juga menyatakan, kefir itu menurunkan IL-6, menurunkan mediator proinflamasi. Jadi kefir itu anti radang yang cocok untuk COVID-19. Jadi kefir itu meningkatkan imun. Banyak produk lain yang meningkatkan imun. Tapi kalau imunnya naik, hati-hati. Dia proinflamasi apa anti-inflamasi. Kalau imunnya naik, IL-6-nya ikut naik, bahaya bagi penderita COVID yang terserang di paru-paru. Karena ada COVID yang tidak terserang di paru-paru. Kalau COVID yang menyerang paru-paru, bahaya, minum peningkat imun. Nah, kalau minum peningkat imun kan tubuh jadi lebih kuat melawan virus. Tapi hati-hati, dengan tidak terkendalinya IL-6 tadi, lendir dikeluarkan, malah jadi tenggelam paru-parunya. Jadi sesak nafas, namanya pneumonia COVID. Nah, kefir itu menurunkan IL-6, dia meningkatkan imun, tentara imun jadi kuat, kemudian memproduksi antibodi, tapi IL-6-nya turun, mediator inflamasinya turun, IL-6-nya turun, tapi IL-10-nya naik. IL-10 itu yang anti radangnya naik. Itu kefir. Dan itu terjadi juga di HB juga, dia meningkatkan imunitas, tetapi dia anti radang, menurunkan IL-6, menaikkan IL-10. Habat juga seperti itu. Makanya saya pilih apa? Kefir sama habat. Lalu minum kefirnya dengan madu karena asam banget. Tapi aman untuk sakit mah, malah sembuh insya Allah. Oh, banyak banget yang sembuh dengan sakit mah pasien-pasien saya. Jadi kalau ada yang terkena COVID gitu ya, kena virus, kalau yang belum gejala, pasti kirimin kefir, madu, habat. 3 itu ada kefir, madu, habat. Kemampuan melawan virusnya naik, tapi radangnya juga turun. Orang kena virus itu kan terjadi peradangan. Orang sakit itu terjadi peradangan. Apapun sakitnya pasti ada radang. Kalau tidak ada radang, tidak sakit namanya. Tanda radang itu kan tulur, dolor, kalor, rubor, ya. Tulur, dolor, kalor, rubor. Ada pembengkakan di sana, gitu ya. Kemudian terjadi nyeri, terjadi panas. Kalau dipegang panas, orang bengkak itu radang panas. Rubor, kemerahan. Jadi hati-hati sekedar peningkat imun. Kadang-kadang peningkat imun itu juga meningkatkan peradangan, gitu ya. Meningkatkan respon. Nah, kalau kefir luar biasa. Nah, dia juga meningkatkan antioksidan. Ya, ini sebelum ngomongin ke sahabat ya. Jadi meningkatkan imun, tapi dia satu meningkatkan imun, tapi dia juga menurunkan peradangan, menurunkan IL-6, menaikkan IL-10. Kemudian dia meningkatkan kapasitas antioksidan alami. Antioksidan alami kita makin bertambah kapasitasnya. Tadi ya, SOD, katalase, superoksid dismutase, enzim-enzim antioksidan kita yang menetralkan kalau ada racun masuk, itu naik kekuatannya. Ya, bisa ditangkap ya Pak ya. Nah, kemudian di
dia sebagai free radical scavenger, sebagai anti radikal bebas secara langsung, maksudnya gitu, secara langsung. Tadi dia meningkatkan kapasitas antioksidan alami tubuh kita, tapi dia juga secara langsung menetralkan racun yang masuk. Nah, habat juga seperti itu. Habat itu anti imunobooster, anti radang, anti bakteri, dan luar biasa ya. Nah itu, ada yang biasa kita dengar ya sebagai penutup ya, kita biasa dengar itu orang-orang lakukan 3M pada saat wabah ini. Lakukan itu, tapi tambah satu lagi M-nya. Kalau saya 4M, M yang keempat apa? Meningkatkan imun, gampangnya begitu ya. M meningkatkan imun. Nah, tadi yang kita bicarakan salah satunya adalah upaya meningkatkan imun. Ya, kita lengkapi dengan apa? Intinya imun itu meningkat. Satu cukup. Imun meningkat itu dengan 5C. Gampangnya gitu. Imun meningkat dengan 5C. Satu, cukup nutrisi dan probiotik tadi ya. Cukup nutrisi dan probiotik. Cukup protein gitu ya. Cukup mineral, cukup vitamin, cukup probiotik. Dari kefir paling murah, paling gampang. Cukup duit untuk mikir gitu ya. Ya insya Allah lah Allah murahkan dan mudahkan ya. Nah, satu cukup nutrisi dan probiotik. Yang kedua cukup tidur, cukup istirahat. Jangan begadang. Rasulullah itu tidur setelah isya, bangun pagi di jam 2 jam 3 ya. Insya Allah kalau kurang tidur imun turun. Kurang istirahat di sini 6 jam lah, jangan kurang dari 6 jam. Jangan kurang, kalau bisa 7 jam, jangan kurang dari 6 jam. Jadi kita begadang sampai jam 12 gitu ya. Terus habis itu bangun jam 4, jam 3. Itu kurang tidur. Kalau bisa 7 jam. Jangan kurang dari 6 jam. Ya ingat bapak-bapak ya, jangan kurang dari 6 jam. Tidur malam maksudnya bukan tidur siang. Karena yang sehat itu tidur malam di lampu gelap. Nanti melatoninnya akan optimal. Keluar hormon melatonin. Kalau tidur malam di suasana gelap, nggak pakai lampu, melatonin keluar. Melatonin itu untuk mengontrol imunitas dan sebagainya. Jadi tidur malam. Yang ketiga cukup apa? Tadi pertama cukup nutrisi dan probiotik ya. Yang kedua cukup tidur dan istirahat gitu ya. Yang ketiga cukup gerak, cukup olahraga. Jangan sampai kalor itu, energi itu, makanan itu menumpuk di tubuh kita karena kurang gerak. Udah makannya banyak, kurang gerak. Bahaya. Parameternya apa? Parameternya mohon maaf nih, perut deh, gitu ya. Umar tuh melarang tuh, umat Islam itu perutnya gendut. Mohon maaf ini jalannya kalian tersinggung, saya juga. Umar nggak ada. Jangan sampai gendut perut. Ini perut gendut itu parameter dari banyak hal. Salah satunya adalah parameter dari banyak hal tidak sehat. Bukan badan besar, tapi perut gendut. Kadang badan besar perut nggak gendut, banyak juga. Seringan Ya, petinju di dalam gambar badan besar tapi perut nggak gendut. Mengukurnya gampangnya gini. Kalau lingkar pinggang ini setengah dari tinggi badan. Kalau tinggi badannya 160, lingkar pinggangnya berapa? 80. Makanya Islam ada syariat puasa Senin Kamis. Kalau sudah terlanjur perutnya, lingkar pinggangnya lebih dari setengah dari tinggi badan, itu puasa dan olahraga. Jadi kalau kita makan tidak digunakan makan satu piring 2000 kilokalori, sedangkan geraknya cuma 1000 kilokalori. Yang 1000-nya lagi kemana? Ngendap di tubuh apa? Ngendap di pembuluh darah. Jadi gitu ya, ngendap di pembuluh darah. Gula garam memang gampang ngendap di pembuluh darah, darahnya menyempit, nggak kebuang kalorinya. Nanti lama-lama diabetes ya resikonya. Jadi orang yang sudah gendut, lingkar udah perutnya buncit, itu sebenarnya salah satu tanda dari resistensi insulin. Awal mula dari diabetes.
resistensi insulin. Insulinnya sudah resisten. Gula darah masih normal, gula darahnya, gitu ya. Tapi dia memproduksi 2-3 kali lipat dari orang normal. Tapi pankreasnya masih bagus, makanya dia bisa memproduksi. Jadi kalau makan nasi 1 piring, kalau insulinnya sehat, sensitif, dia cukup katakanlah 100 unit insulin. Misalnya 100 unit insulin untuk membantu memasukkan gula di dalam darah ke dalam sel menjadi glikogen. Tapi kalau orang yang sudah gendut dan gendutnya udah lama, nah ini saya nggak lagi nyinggung loh ya, ini bicara apa ya, bicara kesehatan. Itu insulin kalau pankreasnya masih sehat, masih bagus ya, itu gula darah nggak akan naik walaupun makan nasi 1 piring. Tapi ya naiknya sebentar ya, pasti naik 2 jam setelah itu naik. Tapi dia akan turun lagi. Nah, dengan memproduksi bukan cuma 100 insulin. Kalau yang orang-orang yang sudah gendut itu, sudah patologi sudah lama, memproduksi insulinnya itu bisa sampai 200 sampai 300 unit untuk 1 piring nasi. Dulu sebelum gendut, 1 piring nasi cukup diproduksi insulin 100 unit dari pankreasnya. Yang memproduksi insulin siapa? Pankreas ya. Pankreasnya cukup memproduksi 100 unit insulin ketika makan 1 piring nasi misalnya gitu, atau 2 sendok gula misalnya begitu. Nah tapi kalau sudah gendut ya, sudah overweight, itu memproduksi insulinnya harus 200 sampai 300 2 sampai 3 kali lipat dari orang normal. Itu lama-lama pankreasnya capek. Lama-lama apa? Pankreasnya rusak nanti. Sudah insulinnya nggak sensitif, tapi pankreasnya masih bagus nih, gula darah belum naik karena pankreasnya masih bagus. Udah gendut, kemudian gula darah masih sehat, hati-hati. Nanti lama-lama pankreasnya rusak kalau tidak dikurangi gulanya atau dia tidak bergerak. Gitu ya. Gula akan berkurang di dalam tubuh dia kalau dia bergerak. Jadi sumber energi kan gula. Kalau habis makan 1 piring nasi, gitu ya, ya gerak setengah jam. Gitu. Kompensasinya begitu, atau puasa. Gitu. Nah, gitu. Jadi pilihannya 2, puasa atau bergerak. Makanya tadi kan saya bilang, yang ketiga adalah cukup gerak. Ini kita lagi ngomongin gerak ya, intinya nanti melebar. Jadi cukup gerak. Kalau nggak cukup gerak, kalorinya menumpuk, bukan kalorinya menumpuk di perut. Kenapa kemudian tubuh kita melar? Karena makanan yang masuk, kalori yang masuk tidak digunakan untuk bergerak. Nggak seimbang antara makanan yang masuk dengan yang dikeluarkan lewat tenaga maksudnya ya, bukan dikeluarkan lewat BAB. Kalau lewat BAB cuma hempasnya, dikeluarkan lewat tenaga, lewat bergerak. Itu kan cukup kalau usia sudah 55 ke atas cukup jalan kaki aja loh, jalan kaki gitu ya, setengah jam jalan kaki cepat gitu ya. Jadi rutinkan lah, tiap habis dari masjid rutinkan, pulang dari masjid jangan langsung pulang, jalan dulu muter-muter setengah jam. Termasuk kalau sore habis apa? Kalau sore habis asar atau habis isya. Nah jalan sorenya itu habis dari masjid aja, jalan kaki. Kalau memang bisa habis asar, kalau nggak bisa habis isya. Jadi mandinya nanti habis isya aja pakai air hangat, gitu ya. Jadi jalan kaki aja. Untuk apa makan malamnya ini jangan numpuk, jadi di pembuluh darah, di perut, jadi pajangan. C yang keempat. C yang pertama cukup nutrisi dan probiotik, C yang kedua cukup tidur dan istirahat, C yang ketiga cukup gerak, C yang keempat cukup apa ya? Iya, itu ya. C yang keempat itu adalah cukup tenang. Ya, jadi tadi yang sudah kita singgung itu cukup tenang. Jadi iman kita harus dijaga supaya cukup tenang. Atau cukup iman, cukup tawakal, gitu ya.
Cukup uang iya lah. Tapi uang bukan segalanya, gitu ya. Cukup sinar matahari. Segalanya pakai uang. Cukup sinar matahari. Jadi jangan sampai nggak kenapa, terutama sinar matahari jam 8 sampai jam 11 terutama ya. Jadi cukup sinar matahari. Kemudian cukup ya. Jadi cukup nutrisi, cukup gerak, cukup tidur ya, cukup gerak, cukup iman, cukup sinar matahari. Udah ya. Sinar matahari itu kayak vitamin D. Vitamin D itu tidak ada di makanan sebenarnya. Itu provitamin D yang di makanan. Provitamin D kemudian disinari matahari menjadi vitamin D. Ada sih vitamin D suplemen ya sudah gitu ya sebenarnya. Cuman itu suplemen. Kalau makanan rata-rata dia provitamin D rata-rata dan akan menjadi vitamin D ketika kena panas. Mungkin itu saja. Baik, dari saya sekian. Kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waalaikumsalam. Sekali lagi mohon maaf apabila slide-nya kurang bagus. Bila kita tutup dengan doa kafaratul majelis.